Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 3 kelas 5 muatan IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajarannya ya. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari rantai makanan. Nah, adakah yang masih ingat apa itu rantai makanan? Ya, rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Nah, kali ini kita akan belajar tentang jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Nah, kumpulan beberapa rantai makanan tersebut di dalam suatu ekosistem dinamakan jaring-jaring makanan. Nah, sekarang coba perhatikan gambar jaring-jaring makanan berikut. Nah, komponen-komponen dalam suatu ekosistem harus seimbang. Seimbang berarti tidak ada salah satu komponen yang lebih atau kurang. Perubahan yang terjadi pada salah satu komponen dalam lingkungan dapat menyebabkan segala proses dalam ekosistem terganggu. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Rantai makanan yang merupakan penyusun jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terganggu selama semua komponen dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu. Sebagai contoh, gambar jaring-jaring makanan berikut. Nah, bisa kalian perhatikan ya. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan tersebut adalah ular. Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3. Jika populasi ular terus menurun dalam ekosistem tersebut akibat kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Akibat dari menurunnya populasi ular dalam ekosistem sawah adalah populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Contoh lainnya, jika populasi jagung menurun akibat kekeringan pada musim kemarau, produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya, populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan ular karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan mendapatkan makanan. Akibat terganggunya jaring-jaring makanan tersebut, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda. Contohnya, ular yang seharusnya memangsa tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Ada beberapa faktor yang memengaruhi keseimbangan ekosistem, antara lain yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam yaitu peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam. Peristiwa bencana alam dapat merusak suatu ekosistem hingga memengaruhi komponen penyusun ekosistem tersebut. Nah, beberapa contoh bencana alam misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan tanah longsor. Yang kedua yaitu faktor aktivitas manusia, yaitu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.
Nah, contoh dari kegiatan manusia tersebut yaitu penebangan pohon, pertambangan, pertanian, dan perburuan liar. Nah, sekian video pembelajaran kali ini ya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.